Halo semuanya, kali ini masih dengan bentuk soal vektor, kita akan membahas soal yang keempat. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal juga ya. Nanti untuk semua link mengenai video vektor akan kakak taruh di deskripsi box sehingga kalian bisa langsung klik video-video yang ingin kalian tonton. Nah, ataupun kalian bisa pilih playlist pada channel ini dan pilih fisika kelas 10. Nanti kalian tinggal klik saja video yang ingin kalian tonton. Nah, langsung saja kita bahas mengenai soal yang keempat ini. Nah, soal yang keempat ini kita akan menentukan besar dan arah vektor-vektor berikut. Jadi ada A dan B. Kita akan menentukan besar dan arahnya. Besar dan arahnya. Nah, untuk menentukan besar dari vektor, kita langsung saja ya. Misalnya pada kasus yang pertama, itu kita proyeksi dulu, berarti di sini ada proyeksi vektor A pada sumbu X, AX, dan pada sumbu Y, yaitu AY. Untuk menentukan besar vektor, kita dapat langsung menggunakan rumus A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Dari mana rumus ini? Kan ini kalian bisa lihat bahwa ini merupakan membentuk segitiga siku-siku ya. Sedangkan vektor A ini merupakan hipotenusa, ya kan? Di mana rumusnya hipotenusa sama dengan hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Nah, atau hipotenusa sama dengan akar dari kuadrat jumlah dua sisi lainnya. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita hitung sama dengan akar dari di sini AX itu sudah diketahui 8 cm, 8 pangkat 2 ditambah AY itu adalah 6 cm. 6 cm. Itu 6 pangkat 2 kan. Nah, sama dengan akar dari 8 kali 8, 64, ditambah 6 kali 6 itu 36. Sama dengan akar dari 4 tambah 6 itu 0, simpan 1. 6 ditambah 3 itu 9, ditambah 1 itu 100. Akar 100 sama dengan 10. Nah, jadi didapat bahwa besar dari vektor ini yaitu 10 cm. Terus arahnya. Bagaimana sih menentukan arah? Nah, arahnya itu adalah sudut yang dibentuknya, yaitu alfa pada kasus ini. Nah, untuk menentukan alfa, kita dapat menggunakan rumus tan, yaitu depan per samping. Nah, depannya itu kan, depan dari sudut ini adalah AY kan. Depan dari sudut ini kan adalah ini ya, yang garis putus-putus ini. Sedangkan garis putus-putus ini sama besar dengan AY. Berarti tan sama dengan 6 per Y. Depan per samping. Samping itu adalah AX. AX itu adalah 8. Kalau kita sederhanakan 6 per 8 sama dengan kita bahagi 2, 3 per 4. Ini tan alfa. Kita akan mencari tahu alfa sama dengan tan yang 3 per 4 itu adalah tan berapa ya? Tan 37 derajat. Karena ini berada di kuadran 1, alfanya adalah 37 derajat. Ini adalah arahnya. Ini adalah besarnya. Nah, mudah kan ya? Coba kita kerjakan bersama-sama yang B ini. Nah, untuk yang B dapat kita lihat bahwa dia berada di kuadran 4 kan? Di mana X positif dan Y negatif. Kita proyeksikan, berarti begini ya. Di sini X AX, di sini AY. Dan ini adalah sudut alfanya. Nah, jadi misalnya kita asumsi ini sudut theta ya, misalnya asumsinya. Nah, di sini berarti pertama kita ingin mencari besar. Kalau besarnya masih sama ya,
A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Di mana kita sudah ketahui AX-nya 9 akar 2 kuadrat ditambah negatif 9 akar 2 kuadrat. Sama dengan, ini kan yang sudah kita ketahui matematika dasar ya. Jadi kalau misalnya 9 akar 2 kuadrat itu sama saja dengan 9 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Jadi sama dengan 9 kuadrat dikali 2. Ya kan? Mungkin kakak akan tetap menulis 9 kuadrat dikali 2 saja begitu. Ditambah negatif 9 akar 2 kuadrat. Nah, hasilnya sama tapi bedanya ini negatif. Tapi kalau negatif pun dikuadratkan, misalnya ya, negatif 1 kuadrat sama dengan negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif itu sama dengan positif 1. Jadi, kalau negatif dikuadratkan, kita bisa langsung saja menghilangkan negatifnya. Jadi, sama dengan 9 kuadrat kali 2. Ya kan? Kalau kita keluarkan 9 kuadrat, bisa begini kan? Akar 9 kuadrat dikali 2 ditambah 2 kan? Nah, kemudian bisa jadi, kalau akar dari 9, kita bisa bikin begini. Akar 9 kuadrat dikali 2 ditambah 2 itu 4. Sama dengan akar 9 kuadrat dikali akar 4 itu 2 kuadrat kan? Sama dengan akar 9 kuadrat, kita keluarkan akarnya menjadi 9 dikali akar 2 kuadrat 2, sama dengan 18. Nah, kakak lebih suka biasanya menghitung seperti ini ya, soalnya lebih mudah gitu. Kalau angkanya lebih kecil, room error-nya kita juga semakin kecil dalam perhitungan. Dan lebih bisa cepat juga. Nah, di sini kita sudah mendapatkan A-nya atau besarnya. Bagaimana dengan A-nya? Sama, kita akan menggunakan rumus tan. Tapi pertama kita akan menghitung tan theta. Jadi pertama kita menghitung tan theta dulu ya, sudut sisanya ini. Nah, tan theta itu sama dengan ini kan, AY depan per samping AX. AY yang kita ketahui adalah 9 akar 2. Negatif 9 akar 2. Dan AX itu adalah 9 akar 2. Sama dengan negatif 1. Nah, sebenarnya ini 1 ya. Kalau misalnya kita asumsi ini kuadran 1, berarti tetanya itu sama dengan yang tan 1 kan 45 derajat. Tapi ini kita berada di kuadran 4, sehingga kita akan menghitung di kuadran 4, yaitu sudutnya itu alfa. Alfa sama dengan, kalau secara keseluruhan dia 360 derajat kan, dikurang 45 derajat sama dengan berapa tuh ya? 360 dikurang 45, 15. 315 derajat. Sehingga sudutnya adalah, atau arahnya adalah 315 derajat. Nah, mudahkannya untuk dipahami. Jadi pembahasan kita mengenai bentuk soal yang keempat untuk vektor sudah selesai sampai sini. Sekali lagi kakak ingatkan kalian untuk tonton video-video lainnya, bentuk-bentuk lainnya, karena dengan begitu kalian bisa menguasai materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih.